Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar bareng lagi meskipun di era pandemi sekarang ini. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Dan kita senantiasa berdoa bersama semoga pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti biasa dengan tatap muka di sekolah. Baiklah anak-anak, mungkin kita review sekilas ya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang topologi jaringan yang akan kita praktekkan melalui mikrotik ya, router mikrotik. Kemudian kita juga sudah membahas kebutuhan apa saja alat dan bahan kalau kita mau praktek menggunakan mikrotik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah untuk konfigurasi dasar mikrotik. Baik, langsung saja ya anak-anak, kita mulai untuk konfigurasinya. Baiklah, yang pertama ini saya tunjukkan dulu mikrotik yang akan kita gunakan untuk praktek hari ini. Jadi series Hublet 941 ada di sini serinya. Kemudian yang berikutnya ada kabel dari SP. Ini sudah saya cek, sudah ada koneksi internetnya, sehingga nanti pada saat praktek pastikan juga bahwa kabel ini sudah ada internetnya. Kemudian yang warna kuning ini saya bedakan untuk membedakan jalur lokal dan publiknya. Untuk yang kuning ini nanti yang kita gunakan untuk menghubungkan antara router ini dengan laptop. Kemudian yang ini adalah kabel powernya. Ini ujungnya sudah saya pasang pada stop kontak. Sehingga pertama kita pasang dulu ini untuk prosesnya. Kita pasang pada pot yang ada di sini, pot power. Pastikan sampai LED warna kuningnya nyala. Kemudian kalau sudah, kabel ISP yang warna abu-abu ini saya pasang pada pot yang bawah ini sesuai dengan topologi yang pot 1. Ini adalah jalurnya ISP. Kemudian yang berikutnya yang warna kuning ini saya pasang juga sesuai dengan topologi. Ini saya pasang di pot yang kedua. Jadi yang bawah ini pot 1 untuk jalurnya ISP, yang ini jalur ke lokal, yaitu jalur yang menghubungkan ke laptop. Kalau sudah sesuai untuk pemasangan kabelnya atau instalasi kabel, sekarang kita akan lanjutkan dengan konfigurasi melalui Winbox. Ya, baiklah, yang pertama kalau kita mau konfigurasi, kita buka dulu Winbox-nya. Kita jalankan, kita double klik. Ini adalah tampilan awal dari Winbox. Jadi nanti kalau kabelnya sudah terpasang dengan benar, pastikan masuk ke menu Neckboard. Maka nanti di sini akan ada device yang terdeteksi. Ini adalah mikrotik yang tadi kita pasang kabelnya. Arahkan ke MAC address untuk koneksi pertama, maka nanti akan muncul di sini. Kemudian usernya admin, passwordnya kosong atau tidak kita isi apa-apa. Kemudian langsung kita konekkan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, nanti kita akan konfigurasi mengikuti panduan topologi yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama, untuk Ether 1 ini statusnya running, artinya sudah ada kabel yang terpasang dengan jalur ini. Kemudian yang Ether 2 juga sudah R running, ini jalurnya LAN. Kalau yang atas ini jalurnya public. Jadi kalau yang Ether 1 itu yang ini, jalur yang ini. Kemudian yang Ether 2 itu adalah jalur yang ini. Nah, kemudian yang ini adalah wireless. Nanti kita akan membuat hotspot di sini sehingga jalurnya yang ini. Kita aktifkan sekalian. Seperti ini prosesnya. Sehingga kita tinggal klik enable atau yang simbolnya centang itu, kita klik maka dia akan aktif. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menandai nama interface ini. Misalnya ini Ether 1, maka kita double klik, kita ganti nama atau kita tambahkan di belakangnya main, namanya Ether 1 ISP. Kemudian langsung kita oke. Kemudian Ether 2 juga sama, kita double klik, kita tambahkan di belakangnya Ether 2 LAN, misalnya begini, langsung kita oke. Kemudian untuk ini karena hanya satu ya,
sehingga kita biarkan saja atau juga bisa diganti, tapi sementara kita biarkan. Jadi yang ISP ini jalur yang ini, saya ulangi, yang atas ini header 1 atau di sini saya tandai ETH1, yang header 2 yang ini. Nah, berikutnya kita perlu memberikan IP dulu. Yang pertama adalah yang jalur ISP. Karena ISP ini kita menggunakan dinamik ya, kita sepakati dinamik, maka kita cukup memposisikan sebagai klien, sehingga kita minta IP dari ISP dengan perintah sebagai berikut: IP DHCP klien yang ini. Kemudian kita tambahkan ya, kita add. Nah, pastikan interface-nya ini kita arahkan kepada ISP. Header 1 ISP yang tadi yang ini. Kemudian kalau sudah kita apply dan oke. Nah, kalau ini posisinya disable ya, kita tinggal enable saja. Maka nanti kalau memang jalurnya benar ya, maka dia akan mendapatkan IP dari ISP. Nah, IP-nya ini 192.168.1.8/24, itu yang dari ISP. Kemudian kalau dari ISP sudah, berikutnya kita berikan IP pada jalur LAN. Karena ini LAN adalah lokal ya, antara router ini dengan laptop atau PC, maka sifatnya kita memberikan IP. Jadi IP-nya ini kita sepakati 192.168.100.1/24 misalnya ya, 192.168.100.1/24. Jadi kita bisa memberikan IP, perintahnya IP address. Nah, yang ini yang tadi ya, IP yang kita minta dari ISP sudah muncul di sini. Kemudian kita tambahkan, kita add, kita berikan IP-nya 192.168.100.1/24. Jangan lupa slashnya. Kemudian jangan lupa yang interface ini kita arahkan kepada jalur yang header 2 LAN. Kemudian kita apply, otomatis akan muncul networknya 100.0. Kemudian oke. Nah, IP-nya sudah ada ini. Jadi yang untuk ISP ini yang untuk jalur lokal. Kemudian sekalian yang ini kita berikan IP juga, yang ini, yang WLAN. Langkahnya sama, jadi IP address, terus kita tambahkan, kita add. Nah, IP-nya kita sepakati sesuai dengan topologi 100.100.1/24. Ya, kita masih pakai prefixnya kelas C. Kemudian ini sudah benar, sudah ada di WLAN ya, sehingga kita tinggal apply oke. Nah, ini IP-nya sudah ada semua. Berikutnya, ketika IP address sudah selesai, tadi kita sudah bahas ya, mulai dari interface mengganti nama sama IP address, mulai dari ISP nanti seperti apa IP-nya, kemudian untuk LAN dan WLAN tadi sudah kita bahas. Berikutnya kita lanjutkan untuk konfigurasi NAT. Untuk NAT ini kita mulai dari menu ini, IP firewall, kemudian kita pilih NAT ini. Kemudian kita tinggal add seperti biasanya, kita add. Kemudian kita masuk ke menu advanced ini ya, advanced general. Nah, di sini chain kita isi dengan srcNAT atau sosNAT. Kemudian out interface yang ini kita arahkan kepada jalur ISP. Nah, tadi kan jalur ISP-nya adalah header 1, sehingga kita arahkan ke header 1. Kemudian action-nya kita pilih yang masquerade yang ini. Kalau sudah, kita apply. Oke. Nah, sudah selesai. Setelah konfigurasi NAT, kita lanjutkan dengan DNS ini. Kemudian untuk DNS kita mulai dari IP DNS. Nah, pada langkah ini kita bisa memberikan DNS yang kita dapatkan dari ISP ya, tapi untuk konfigurasi yang pertama kita pakai yang paling simpel saja. Kita pakai yang dari ISP yang default saja ya.
Jadi kita cukup centang allow remote request ini, kemudian kita apply. Oke. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke DHCP server. Biar komputer kita atau klien yang jalur lokal mendapatkan IP otomatis dari router, maka kita perlu melakukan konfigurasi DHCP server. Perintahnya ini IP DHCP server, dan kita tinggal pilih atau klik DHCP setup yang ini. Nah, yang pertama yang mau kita buatkan DHCP servernya yang mana, kita ikuti ya. Yang pertama ini kita buatkan yang jalurnya LAN dulu. Kalau yang Ether 1 tidak ya, karena Ether 1 kan ini jalurnya ISP, sehingga dia posisinya sebagai klien. Tapi kalau ini nanti dia akan memberikan layanan IP kepada topologi di bawahnya atau jalur di bawahnya. Ini kita pilih ini ya, kita next. Kemudian ini kita next lagi. Networknya ini ya, atau gateway ya, gatewaynya ini 101. Ini menjadi gatewaynya klien nanti, kita next. Kemudian ini poolnya, jadi defaultnya ini 192.168.102. Jadi nanti IP yang diberikan mulai dari 2 sampai 254. Nah, ini bisa kita ganti, bisanya sampai 10. Nah, berarti nanti IP yang diberikan mulai dari 2 sampai 10. Kemudian kita next. Ini DNS nya, next lagi. List time nya ini masa sewa IP nya ya, defaultnya 10 menit, kita biarkan saja, kita next. Nah, oke. Nah, kita juga bisa memberikan DHCP server atau setting DHCP server untuk jalurnya WLAN. Langkahnya sama, ini kita pilih yang WLAN 1, next. Sama seperti tadi ya, kita tinggal next saja. Ini kalau mau diganti ya silakan, sama seperti tadi. Ini poolnya kita biarkan, misalnya kita next, selesai. Nah, ini kenapa kok merah, karena untuk jalurnya WLAN belum ada yang connect sehingga merah, tapi nanti ketika sudah ada yang connect maka dia akan hitam. Nah, untuk jalurnya Ether 2 ini sudah ada yang connect, yaitu laptop yang kita gunakan untuk konfigurasi. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai, jadi konfigurasinya sudah selesai. Mestinya laptop saya sekarang sudah bisa connect internet. Tapi kalau kita lihat ini statusnya masih centang ya, masih ada tanda pentungnya, artinya belum dapat koneksi internet. Kita bisa disable enable adapternya, atau kita bisa lepas kabelnya, kemudian kita pasang lagi. Nah, ini kebetulan sudah muncul ini ya. Nah, ini sudah dapat. Kalau nanti nggak dapat, biasanya loading ya. Cara paling cepatnya kita disable enable interface-nya ini. Caranya nanti begini, kita masuk ke pengaturan jaringan. Kalau seandainya nanti nggak dapat IP ya, nah, jadi ini kita klik kanan, disable, udah klik kanan, enable. Nah, tapi tadi saya nggak melakukan ini, ternyata sudah dapat IP. Nah, dia akan identifikasi IP-nya. Nah, ini sudah dapat. Jadi kalau kita cek ya, kita cek di statusnya, status detail. Nah, dia dapat IP 192.168.100.10. Jadi pool yang terakhir yang kita setting tadi. Sehingga kalau kita pakai akses internet, ini mestinya sekarang udah bisa. Bahkan kita juga bisa ping ya, kita ping. Kita buka CMD ya, kita ping. Langsung ke domain saja, sepertinya langsung bisa ini, ping ke google.com. Nah, langsung sudah connect. Kemudian kita pastikan juga kita bisa akses internet melalui browser. Nah, misalnya kita akses LMS sekolah belajar.smklbdharma.sia.id. Nah, ini udah bisa. Artinya sekarang untuk konfigurasinya udah berhasil, sehingga nanti pada proses berikutnya kita akan praktekkan ini anak-anak ya, karena mengingat ini masih pandemi sehingga kita belum bisa praktek. Tapi untuk konfigurasi ini mohon dipelajari sehingga nanti semoga kita bisa segera praktek di sekolah. Kemudian nanti untuk pembahasan hotspot mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya anak-anak.
biar nanti nggak terlalu banyak yang kita pelajari hari ini, sehingga nanti bisa fokus untuk hari ini adalah targetnya untuk konfigurasi dasar. Sehingga mohon dipersiapkan, mungkin bisa membaca-baca dulu ya, literasinya dijalankan, sehingga pada pertemuan berikutnya sudah punya gambaran terkait dengan hotspot di Mikrotik. Saya pikir itu anak-anak untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Kita nanti akan membahas lebih detail tentang hotspot. Dari saya cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.